kembali lagi di White Shot pemirsa. Kita masih dengan para narasumber. Saya mau ke Mas Marco dulu. Mas Marco, kemarin saya ngobrol dengan Bapak Alwi Shahab. Jadi ketika kereta pertama kali ada di Jakarta itu mengubah paradigma masyarakat Jakarta. Jadi kalau misalnya diperbanyak, itu tentu bisa merubah paradigma ibu kota dong. Pastinya gitu dong. Oh iya, karena kenyataannya tidak ada kota ataupun negara yang efisien tanpa kereta api. Tadi di awal saya sebutkan bagaimana angka-angkanya. Kota misalnya Jepang itu suatu negara dengan efisiensi energi 4 kali kita. Jadi kita itu memerlukan energi 4 kali untuk menghasilkan katakanlah hal yang sama dengan orang Jepang, ya. Okay. Dan betul tadi kata Pak Faisal, itu masa depan gitu. Karena sederhana prinsipnya, kereta api itu dikembangkan terus tanpa harus menambah banyak ruang. Karena nambah gerbong kan, tentu ada hal-hal yang harus ditambah lah, listrik dan sebagainya. Tapi kalau kita tergantung pada jalan, yang pada saat ini kita tergantung 98% angkutan kita tergantung pada jalan, sementara di negara maju itu hanya sampai 60%, itu setiap kali mau menambah kapasitas harus menambah jalan. Itu kan berarti ngambil ruang dan menghabiskan ruang, itu tidak efisien. Juga dari segi energi, kita tahu energi per kapita kereta api itu salah satu yang paling efisien. Jadi masa depan memang harus begitu. Kalau tidak, yang menderita terutama Pulau Jawa. Karena Jawa ini kepadatannya 2 kali kepadatan kerajaan Inggris. Karena Jawa itu luasnya sama dengan kerajaan Inggris, penduduknya 2 kali. Kita tidak akan jadi bangsa yang efisien gitu. Tapi kalau misalnya di Jakarta, Mas Marco melihat urgent sekali. Ya sangat, Okay. Karena kalau kita bicara 2% itu 2% di Jabodetabek ya, sementara di kota metropolitan Tokyo misalnya itu sampai 40%, karena itu dia bisa efisien. Dan kita tahu masalah kemacetan di Jakarta dan lain sebagainya tidak mungkin diselesaikan dengan ketergantungan pada mobil, tapi harus pada angkutan umum yang menggunakan rel. Dan memang akhirnya juga banyak beralih ke kereta api. Ada komentar tersebut? Iya, saya tadi tersenyum waktu Anda bilang urgent sekali. Saya bilang ini bukan urgent. Genting. Apa Transportasi ini sudah tidak manusiawi loh. Oke. Sudah nggak manusiawi. Kita sudah selevel dalam hal ketidaknyamanan dan tidak manusiawi itu. Mungkin agak ekstrim bahasanya, tetapi saya merasakannya bagaimana terjepit di antara para penumpang, terutama ekonomi ya. Itu sama dengan India, Bangladesh, negara-negara Afrika. Tapi sebenarnya nggak ekonomi aja. Kemarin saya naik komuter lain juga begitu kondisinya di dalam. Itulah yang terjadi. Maka kemudian menurut saya beginilah. Ini kita tidak bisa lagi menggunakan bahasa yang abu-abu ya. Tidak bisa lagi menggunakan bahasa yang Perbaikan atau bukan berharap pencitraan dari semua proses ini. Kita harus menggunakan satu kata bahwa tidak harus segera dilakukan tindakan yang konstruktif menyangkut transportasi massal ini. Setiap hari kita mengeluh tentang kereta api. Orang tidak banyak yang mengatakan jangan beli mobil dong, jangan beli mobil baru. Setiap hari di Jakarta itu 200 sampai 250 mobil baru. Sepeda motor setiap hari ada tambahan 1.500 sepeda motor gitu ya. Tetapi tak ada solusi yang dibangun yang konstruktif untuk menyelesaikan itu. Nah, solusi tadi kan yang ditawarkan pada 2018 harus sudah bisa menampung 1,2 juta. Kelamaan deh. Menurut Anda hitungannya tepat nggak? Kelamaan sekarang. Tetapi kan yang jadi masalah adalah, mungkin juga Mas Marco bisa bicara ya. Saya belum melihat ada sebuah perencanaan blueprint tentang sistem penataan kota transportasi dengan melibatkan kereta api sebagai pemain utama. Saya belum pernah melihat itu. Pernah dibahas tentang itu. Sudah ada. Oke. Kebetulan sebenarnya ini nanti siang jam 3 itu kami ada diskusi yang menceritakan semua rencana transportasi untuk Jakarta. Jadi ada JUTP ya, Jakarta Urban Transportation yang Integrated Transportation Plan itu ada. Tapi memang sangat lamban karena kita mengerti sulit. Tapi sekali lagi itulah persoalannya memang bukan sulit atau tidak, tapi harus. Nah, kalau tidak kita nggak selamat. Kalau misalnya di diskusi itu tadi, kalau misalnya Mas Marco tahu apa yang ini, seberapa besar porsi kereta di situ? Nah itu tadi yang angka saya sebut itu kan baru 2%. Nanti mungkin dengan MRT, dengan perbaikan yang seperti Pak Purnomo tadi sebutkan, mungkin akan naik menjadi 5-6%. Tapi itu pun sampai tahun 2020 masih sangat rendah sebetulnya. Tapi lumayan lah gitu daripada tidak. Tapi sekali lagi benar masih harus. Sangat lama nih Pak Purnomo, bagaimana jawabannya? Ya, memang untuk pengembangan sistem transportasi kereta api ini tidak seperti jalan raya. Jalan raya tinggal beli busnya selesai. Tapi transportasi kereta api ini, apalagi yang KRL ini, harus disiapkan listriknya. Disiapkan gardunya, artinya untuk mensuplai listrik tersebut. Juga saya katakan disiapkan pintu perlintasannya. Nah, kalau semua masih sebidang seperti sekarang, ya pasti macet. Kemacetan itu lebih luar biasa dari sekarang. Ini mumpung ada anggota DPR. Ya.
Bapak katakan apa yang diperlukan dari political will untuk mendukung kereta api. Karena rakyat pasti mendukung kereta api. Tinggal minta ke anggota DPR apa yang banyak yang senang, banyak yang senang naik kereta api secara politik. Dan kami akan ngomongkan ke pemerintah kan. Listriknya, terus apa lagi Pak? Ya, melalui ini. Saya kira listriknya ini menurut dari PLN sudah ada kesanggupan. Nah ini nanti artinya kenyataannya seperti apa. Tetapi yang paling penting adalah pintu perlintasan ini harus sudah tidak boleh sebidang. Itu urusannya Pemda ya Pak? Nah, Pemda, karena kalau kereta api mengurusi ya penumpangnya saja. Artinya yang kalau Pak Purnomo, jawabannya dipotong dulu, kita lanjutkan lagi. Pemirsa tetap bersama kami, jangan kemana-mana, tetap di Watch Out.